warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada presentasi hari ini. Tak lupa doa dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasir SOS SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan rekan-rekan sekalian. Kemudian sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Luandari dengan NIM 211299 dari jurusan PGSD akan mempresentasikan materi mengenai dasar filsafat Pancasila dan urgensi pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama, dasar pendidikan filsafat Pancasila. Dasar filsafat pendidikan Pancasila merujuk kepada filsafat kognitif yang menjadi basis ideologi pendidikan di Indonesia, di mana Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat ini mendorong usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperbaiki distribusi kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dasar pendidikan nasional filsafat Pancasila ini menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan Indonesia. Yang pertama kita bahas yaitu ada dasar pikiran dan rasional, di mana Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebenarnya adalah negara Pancasila. Nah, predikat prinsipil ini berdasarkan ketentuan yurisdis konstitusional bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara republik yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketentuan yuridis ini yaitu mengandung baik formal maupun fungsional, bahkan imperatif. Ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara atau filsafat negara Republik Indonesia. Kemudian, Pancasila merupakan norma dasar dan norma tertinggi dalam negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan ideologi negara, yaitu ideologi nasional Indonesia. Yang keempat, Pancasila adalah identitas dan karakteristik bangsa atau kepribadian nasional yang perwujudannya secara melembaga sebagai sistem negara Pancasila. Kemudian yang kelima, Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa, pandangan hidup maupun keyakinan bangsa yang menjauhi sistem kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia. Kemudian yang B atau yang kedua yaitu hubungan filsafat pendidikan Pancasila dengan pendidikan dan masyarakat. Nah, hubungan masyarakat dengan pendidikan menampakkan hubungan korelasi positif, artinya pendidikan yang maju dan modern pula. Sebaliknya, pendidikan yang maju dan modern hanya ditentukan atau ditemukan dan diselenggarakan oleh masyarakat maju dan modern. Hubungan timbal balik ini saling menentukan, bahkan seakan-akan akan ada hubungannya kausalitas. Maksudnya, sebagai hubungan sebab akibat, yakni karena pendidikan masyarakat menjadi maju di satu pihak, sementara di lain pihak pendidikan maju dilaksanakan
di dalam dan oleh masyarakat wajib pula. Kemudian manusia sebagai subjek individual dan dikenalkan dengan masyarakat, negara, bangsa sebagai subjek kolektif, yaitu di mana selalu menentukan sikap dan wawasannya, kebijaksanaan dan strategi serta tujuan dan sasaran yang hendak ditempuhnya. Nah, hubungan masyarakat dan pendidikan sebagai hubungan fungsional berarti yang pertama, bahwa masyarakat atau negara adalah subjek yang menentukan secara sadar dan mandiri cita karsa atau tujuan dan keinginan luhur yang akan dilakukan maupun dicapai melalui kebijakan, lembaga, dan strategi tertentu. Yang kedua yaitu pendidikan baik sebagai usaha, lembaga maupun sebagai program. Perwujudannya secara nasional ialah sistem pendidikan nasional wajar, bersumber, dan ditentukan oleh cita karya subjek tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek hubungan antara filsafat pendidikan, Pancasila, pendidikan, dan masyarakat. Yang pertama kita bahas yaitu landasan filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan Pancasila menjadi landasan bagi sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pancasila memberikan pandangan filosofis tentang tujuan pendidikan. Nah, nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam proses pendidikan serta peran pendidikan dalam membentuk karakter warga negara yang baik. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan karakter, di mana salah satu nilai yang sangat ditekankan dalam Pancasila adalah pembentukan karakter yang baik dan bermoral. Oleh karena itu, pendidikan yang diharapkan mampu untuk membentuk generasi memiliki karakter seperti gotong royong, adil, dan demokratis. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan. Filsafat pendidikan Pancasila menempatkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan karena diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan akademis tetapi juga membentuk kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan aktif. Kemudian yang terakhir yaitu keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, di mana filsafat pendidikan Pancasila mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam dunia pendidikan. Hal ini mencakup peran orang tua, komunitas lokal, dan lembaga sosial dalam mendukung dan melibatkan diri dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu urgensi filsafat pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada sistematika filsafat pendidikan Pancasila. Sistem pendidikan nasional yang menyikakan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam rangka dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang, di mana dalam konteks filsafat pendidikan Pancasila yaitu sistematikanya mencakup aspek rohania ataupun spiritual dari sistem pendidikan nasional. Filsafat pendidikan Pancasila dianggap sebagai landasan dan panduan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan nasional, serta membentuk generasi muda yang memiliki etika yang baik dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia untuk membentuk karakter bangsa. Nah, sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila, sehingga Pancasila menjadi dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, filsafat pendidikan Pancasila memiliki peran integral, etis, dan religius dalam membentuk karakter bangsa. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila sebagai sumber dan dasar moral. Negara tunduk pada moral, negara wajib mengamalkan moral Pancasila. Seluruh tindakan kewajiban negara harus sesuai dengan Pancasila. Seluruh perundang-undangan harus mengacu pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi pembimbing dalam pembuatan polisi, yaitu Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi negara Indonesia. Pancasila pun dianggap sebagai sumber ataupun dasar moral bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber moral yaitu mengandung nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pancasila juga dijadikan sebagai dasar moral atau norma dalam kehidupan berbangsa dan negara, yaitu dijelaskan dalam beberapa sumber yang menyatakan bahwa Pancasila adalah moral bangsa yang relevan bagi negara. Dari moral-moral yang hidup di Indonesia, kelima sila Pancasila diambil dan ditetapkan sebagai dasar moral bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran penting dalam bentuk karakter dan moralitas bangsa Indonesia serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Kemudian yang ketiga, ada tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk menghasilkan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip Pancasila. Nah, ada beberapa tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moralitas bangsa Indonesia, serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Selanjutnya, yang keempat, sistem pendidikan nasional Pancasila. Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan kepada kondisinya masing-masing dan dijiwai oleh kebudayaan. Nah, kebudayaan tersebut adalah syarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Nah, sistem pendidikan nasional Pancasila merupakan sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip Pancasila. Nah, ada beberapa landasan utama dari sistem pendidikan Pancasila, yaitu meliputi yang pertama, landasan filosofis. Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, seperti ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi, hak-hak, kesejahteraan sosial, dan nasionalisme. Kemudian yang kedua yaitu adalah landasan historis, di mana Pancasila merupakan hasil perjuangan dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan persatuan. Kemudian yang ketiga adalah landasan kultural. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang beragam dan beraneka ragam. Landasan yuridis yang keempat, yaitu di mana Pancasila juga menjadi dasar hukum negara Indonesia dan mencerminkan struktur politik, ekonomi, dan sosial yang berbasis kepada prinsip-prinsip Pancasila. Nah, dalam sistem pendidikan nasional Pancasila, filsafat pendidikan Pancasila merupakan aspek rohania maupun spiritual sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional yang berdasarkan kepada Pancasila harus memuat nilai-nilai yang menghadapkan peserta didik terhadap pengalaman Pancasila, seperti melalui kolaborasi antara kegiatan pembelajaran dengan sikap-sikap luhur Pancasila. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama saya presentasi, karena kesempurnaan hanya datang dari Tuhan, kesalahan datangnya dari manusia. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.